wabarakatuh. Syekhina Maulana Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah alladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana an ma'siyatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al muhtadina ila sabilir rasyad. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ustaz, para hujjaj, jamaah Masjid Mujahidin, seluruh hadirin jamaah taklim yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sedekah tatawwu atau sedekah sunnah ini sangat dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena untuk mengikis sifat bakhil atau sifat pelit yang ada dalam diri kita. Karena Allah punya sifat karim, Allah punya sifat maha dermawan. Kalau kita mau meneladani Allah, maka bersifatlah kita dengan sifat Allah dermawan. Kasih-kasih aja. Orang minta apa sama kita, baju yang lagi kita pakai, kasih aja udah. Namanya dermawan. Atau minta sesuatu yang memang disimpan sama kita, kasih aja. Karena memang Allah punya sifat ini. Kita meneladani sifat Allah, yaitu sifat dermawannya Allah adalah dengan cara bersedekah. Tidak hanya sedekah wajibah yang namanya zakat, tapi juga sedekah sunnah. Ada tukang minta-minta, kemudian ada orang butuh pertolongan, maka kita bantu. Ini yang disebut dengan sedekah tatawwu. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa majabbalallahu waliyan illa sakhiyan. Majabbalallahu waliyan illa ala sakha. Allah tidak pernah mencetak, Allah tidak pernah mengkader kekasihnya kecuali atas dasar dia punya sifat dermawan. Artinya waliullah itu pasti punya dasar dermawan. Walinya Allah, kekasih Allah itu pasti punya sifat dia loman, dia gampang tangannya untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Pasti nggak ada yang namanya wali pelit, itu nggak ada. Pasti dia loman. Apa aja dikasih untuk orang, apa aja dikasih untuk manfaat kepada banyak orang. Ini kata Rasulullah. Oleh karenanya di sini di bagian penutup dari sedekah tatawwu, penutup dari sedekah sunnah, katakan oleh muallif di sini. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Khatimatun fi madhis sakha'i wal judi. Ini adalah sebuah khatimah, adalah sebuah penutup, takhtim, pungkasan fi madhis sakha'i wal judi, dalam memuji kedermawanan wal judi, dan juga sama kedermawanan. Sakha dengan jud itu sama. Sakha orangnya namanya sakhi. Kalau jud orangnya namanya jayyid.
Jud, sakha, ahlul judi wal sakha. Mirip-mirip walaupun ada perbedaannya. Sakha itu dermawan, sakha itu gampang ngasih kalau diminta. Minta, Mbak buat bayaran kuliah, kasih. Mbak mau beli motor, kasih. Mbak mau perlu buat modal usaha, kasih. Mbak mau buat kawin, kasih. Tapi dia loman, dia ngasih kalau diminta. Tapi nggak pernah nahan, pasti dikasih. Namanya sakha. Nah kalau jud ini lebih dari sakha. Kadang-kadang belum diminta aja itu udah dikasih. Nih belum diminta anaknya, nih buat kuliah, besoknya kasih lagi. Nih buat modal usaha, lu kan udah selesai kuliah. Besoknya belum diminta lagi, nih buat modal kawin, lu kan belum punya pasangan, dikasih. Itu namanya jud. Jadi itu bedanya sakha dengan jud. Nah dua-duanya ini sifat dermawan, baik sakha maupun jud, ini banyak keutamaannya. Ada banyak hadis yang nanti akan kita baca di sini tentang keutamaan dari jud dan sakha ini. Sifat jud dan sakha ini adalah bagian dari sifat atau akhlaknya Allah, maka hendaklah kita meneladani Allah dari salah satu sifatnya, yaitu sifat jud dan sakha ini. Akhrajal Bukhari wal Baihaqi as-sakha'u syajaratun min asjarin jannah. Mengeluarkan Imam Bukhari dan Imam Baihaqi mengeluarkan hadis bahwasannya Rasulullah bersabda, as-sakha'u syajaratun min asjaril jannah. Yang namanya dermawan, kedermawanan itu adalah sebuah pohon dari pohon-pohon surga. Aghsanuha mutadalliyatun, cabang-cabangnya, dahan-dahan dan rantingnya ini menjulur fid dunya, ke dunia. Faman ya'khudhu bi husnin minha, maka siapa orang yang bisa mengambil satu cabang dari pohon surga, qadahu dzalikal ghusnu ila jannah, maka akan menggiringnya, akan menariknya cabang tersebut, menariknya ilal jannati, ke surga. Wal bukhlu, dan adapun kebakhilan, pelit, itu syajaratun min asjarin nar, adalah satu pohon dari pohon-pohon neraka. Aghsanuha mutadalliyatun, cabang-cabangnya ini menjulur ila dunya, ke dunia. Faman ya'khudhu bi husnin, maka siapa yang memegang satu cabang min aghsaniha, dari cabang-cabangnya pohon neraka ini, yaitu bakhil atau pelit, qadahu dzalikal ghusnu ilan nar, maka akan menggiringnya, akan menyeretnya cabang tersebut ilan nari, ke neraka. Ini sabda Rasulullah. Dermawan, gampang memberi, mudah memberikan pertolongan, bentuknya bentuk materi, bentuk makanan dan lain sebagainya. Ini kedermawanan adalah satu pohon dari pohon-pohon surga. Pohonnya ada di surga, saudara. Cuma dahannya, rantingnya itu sampai ke dunia. Kalau kita pegangan pohon ini, artinya kita pegangan pohon, maksudnya kita punya sifat dermawan, maka pohon ini akan narik kita, narik ke surga. Demikian juga sebaliknya. Sebaliknya, bakhil, sifat pelit, ini juga pohon-pohon neraka yang cabang-cabangnya ini menjulur ke dunia. Sekarang di sini orang yang punya sifat bakhil, sifat pelit, dia itu sama aja dia megang pohon-pohon neraka itu, maka dia akan terseret ke dalam neraka. Jamaah rahimakumullah, memang dermawan atau loman atau apa bahasa bares dermawan ini sifat mulia yang menggabungkan banyak sifat-sifat mulia yang lain. Orang kalau dia bares, kalau dia dermawan, gampang memberikan apa saja kepada orang, ini biasanya imannya kuat. Kenapa imannya kuat? Itu saking dia benar-benar tawakalnya sama Allah. Kenapa dia nggak khawatir kalau uang yang dia berikan kepada orang lain itu bakal berkurang? Dia nggak khawatir kalau keperluan dia belum ketutupan atau belum kecukupan gara-gara ngasih orang, nggak khawatir. Jadi menggabungkan sifat apa? Menggabungkan sifat tawakal juga. Kemudian selain itu, orang yang gampang memberi atau dermawan ini juga punya sifat-sifat iktimat atau bersandar hanya kepada Allah. Jadi yakin benar kalau Allah itu punya rizki, dan yakin benar bahwa Allah akan menjamin rizki dia. Kenapa disebutkan
sebagai satu cabang dari pohon surga. Karena memang orang-orang surga itu, orang-orang yang ada di surga itu memang punya sifat loman atau punya sifat ini memberi, dia gampang memberi, dan ini adalah bukti dari kuatnya iman, bukti dari kuatnya tawakalnya dia tawakal kepada Allah dan tidak khawatir kalau apa yang dia berikan itu akan mengurangi rezeki dia. Dia nggak khawatir kalau yang dia berikan ini akan mendatangkan kemiskinan, nggak khawatir. Kenapa? Karena yakin bahwa Allah Maha Kaya. Sekarang dibalik perbandingannya. Kalau orang pelit, ngapa bang kagak mau kasih buat orang minta-minta? Gue lagi nyimpen, gue kan lagi nabung ini, gue lagi nyelengin. Kalau gue ngasih mulu ya nggak cukup, nanti nggak bakal kebeli yang gue pengen. Nah kayak begitu tuh. Itu berarti dia secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa orang bakhil atau orang pelit ini secara tidak langsung bahwa dia nggak percaya bahwa Allah yang jamin keperluan dia, padahal Allah yang jamin. Apalagi kalau ada orang ogah ngasih, orang ogah sedekah cuma takut nggak makan, padahal semua makhluk itu Allah yang jamin rizkinya. Semua makhluk itu Allah yang jamin karunia, pemberiannya itu akan Allah yang jamin semuanya. Jadi pelit atau sifat bakhil, ini orang yang punya sifat bakhil, punya sifat pelit ini, kenapa disebut dia megang cabang pohon yang cabang ini bakal narik ke neraka karena pohonnya pohon neraka? Karena memang dia bukan hanya sekedar pelit, tapi dia udah suuzon sama Allah. Kalau gua ngasih terus, gimana gua kaya? Udah suuzon sama Allah itu. Kalau gua kasih terus, gimana gua nabung buat keperluan, mana pengen kawin lagi, atau pengen nambah, atau pengen macam-macam. Ini hajat gua atau kebutuhan gua banyak. Kalau gua ngasih terus, nggak kena nih. Kalau begini, jangan kasih dah, dia minta mulu. Ini bukti bahwa dia kurang tawakal sama Allah. Bukti kalau dia suuzon kepada Allah. Jadi bakhil ini meskipun kelihatannya perbuatan-perbuatan yang sifatnya zahir atau secara lahiriah, secara zahir hanya cuma sekedar tidak memberi, tapi itu bisa sampai hati. Kenapa bisa sampai masuk ke dalam hati? Karena dia tidak memberi itu kadang-kadang karena dia pesimis, karena dia suuzon sama Allah, khawatir kalau nggak cukup, padahal Allah udah jamin semua keperluannya. Allah udah jamin bahwa Allah akan memberikan semua yang dia butuhkan, pasti Allah berikan. Nah, orang-orang yang pegang sifat mulia, orang-orang yang dengan kuat memegang sifat dermawan, maka dia berarti memegang cabang pohon dengan kuat-kuat, pohon surga. Nanti akan ditarik sama pohon itu ke dalam surga. Sebaliknya, orang yang punya sifat pelit, punya sifat bakhil, dia megang neraka ini. Dia megang pohon-pohon neraka, dan nanti dia akan ambil atau dia akan tarik oleh pohon itu ke neraka nanti. Naudzubillah. Ini yang akan menggiring atau akan menyeret masing-masing orang ke tempatnya asal. Kalau tempat asalnya dia itu memang surga dan memang sifatnya kayak ahlu surga, ahlu jannah, gampang memberi, maka keseret dalam surga. Tapi kalau sifatnya memang sifat orang pelit, seret ke neraka. Perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah ini dengan perumpamaan pohon-pohon surga dan pohon-pohon neraka. Kemudian berikutnya, Ibnu Adiyin dan Imam Ibnu Adi mengeluarkan al-jannatu darul askhiyah. Surga itu adalah rumah atau daerahnya orang-orang dermawan. Wa Tabrani dan mengeluarkan Imam Tabrani, ini hadis lain. Imam Tabrani mengeluarkan inna fil jannati baitan yuqalu lahu darul asqiya. Inna fil jannati baitan yuqalu lahu, apa tuh? Baitul asqiya, betul ya. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah rumah yuqalu lahu baitul asqiya, yang disebut dengan baitul asqiya, yaitu rumahnya orang-orang yang dermawan. Al jannatu darul asqiya. Tapi satu riwayat Rasulullah menyebutkan di surga itu ada bangunan-bangunan, ada istana-istana, tapi ada satu khusus bangunan, ini bangunannya disebut dengan baitul asqiya atau rumahnya para dermawan.
Hadirin rahimakumullah, rumahnya para dermawan ini bukan rumah biasa, bukan rumah penduduk surga pada umumnya, tapi ini rumah khusus. Rumah Baitul Asqiyah atau rumah para dermawan ini adalah rumah orang-orang as-sabiqun. Ada as-sabiqun al-awwalun yang kadang-kadang disebut dengan muqarrabun. Ini adalah para nabi. Nabi sama umatnya itu imannya duluan nabi apa duluan umatnya, saudara? Duluan nabi atau duluan umatnya? Duluan nabi pasti. Nabi sama umatnya itu imannya pasti duluan nabi. Pinteran umatnya atau pinteran nabi gitu ya? Pinteran nabi. Terus kuat kenalnya sama Allah, lebih kenal siapa? Lebih kenal nabi apa lebih kenal umatnya? Lebih kenal nabi. Ini berarti nabi adalah as-sabiqunal awwalun, artinya orang yang duluan dan orang yang pertama. Para nabi ini disebut dengan muqarrabun, disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Nah, di sorga itu ada kelas-kelas atau ada derajat yang memang tidak semua orang bisa sama dengan para nabi. Khusus untuk orang-orang dermawan, ini dia bisa mendekati derajatnya para nabi. Al-Asqiyah, Baitul Asqiyah, yaitu rumahnya para nabi. Kenapa demikian? Kenapa orang-orang yang masuk surga kemudian dia masuk surganya itu karena dia punya sifat lomo, punya sifat dermawan atau bares. Kenapa? Karena memang dia meneladani Allah. Di awal tadi saya sampaikan bahwa dia meniru Allah dengan salah satu dari sifat-sifat Allah, yaitu sifat dermawan. Allah itu kan wasi'al karami. Allah itu yang maha luas kedermawanannya. Allah itu ahlal jud, Allah itu yang maha memberi, yang maha dermawan. Nah, ada orang meneladani Allah dari sisi ini, dari sisi sering memberi, sering kasih, sering bersedekah, maka Allah cinta kepada dia. Allah cinta kepada orang yang meneladani Allah dengan sifat-sifatnya. Kalau Allah cinta kepada seseorang, maka akan Allah bangunkan rumah khusus nanti di sana. Apa rumah khusus yang dimaksud di sini? Baitul Asqiyah, kata Rasulullah, yaitu rumah khusus untuk orang-orang yang dermawan, orang-orang yang bares atau yang disebut dengan sakhi. Ini kenapa penduduk surga itu beda derajatnya. Penduduk surga itu masing-masing, jadi ada yang derajatnya bawah, ada yang pertengahan, ada yang tinggi dekat para nabi. Orang-orang yang punya sifat dermawan, yang sering memberi ketika di dunianya, maka dia masuk golongan orang-orang yang dekat dengan para nabi. Beda dengan yang lain. Bisa dikatakan kalau di surga itu orang bisa memandang wajah Allah. Ini untuk penduduk surga yang sifatnya umum, awam, itu paling memandang Allah ya paling sebulan sekali aja, atau setahun sekali. Nanti yang lebih tinggi lagi bisa seminggu sekali, nanti bisa sehari sekali. Makin tinggi maka makin tidak pernah lepas memandang Allah. Nah, ketika memandang Allah, maka nikmat-nikmat surga yang lain itu kalah, saudara. Karena nikmat paling tinggi itu adalah nikmat memandang Allah. Ada tiga tingkatan nikmat Allah. Nikmat Allah yang pertama nanti di akhirat, surganya itu sendiri. Surga itu nikmat Allah. Ada apa? Ya ada minuman, ada makanan, apalagi bidadari, terus apalagi semuanya yang kita mau, matastahil anfus. Ya kagak boleh yang kira-kira oleh keinginan atau kepengenan kita kayak di dunia ini, di surga semuanya ada. Itu namanya surga tingkat pertama. Tingkat kedua apa? Tingkat kedua adalah ridho Allah, ridwanullah. Kalau kita ke rumah orang, disuguhin apa aja dikeluarin sama orang itu sehari, kemudian besok kita datang lagi disuguhin lagi, besok datang lagi, tapi orangnya ogah nemuin kita. Itu kira-kira enak nggak makanan tuh? Ketelan nggak tuh? Ketelan nggak tuh? Makan kagak ketelan, nih orang marah apa ya sama gue ya? Orang gue datang cuma makanan ini doang yang keluar, orangnya kagak kelihatan batang hidungnya, marah jangan-jangan nih. Nah, ini bukti bahwa sebenarnya apa yang disajikan di surga, bentuknya makan, minum, dan keinginan-keinginan kelezatan yang lain, itu kalau belum ada ucapan aku ridho kepada kalian,
belum ditemuin sama Allah, nggak enak juga lawan-lawan. Maka yang kedua apa? Ridho Allah. Nanti pada waktunya ahli surga itu akan mendengar firman Allah, kemudian Allah mengatakan, apakah kurang yang sudah aku berikan? Enggak ya Allah, cukup. Ingin aku tambahkan? Enggak ya Allah, ini udah lebih-lebih. Semuanya ini udah lebih-lebih. Ya sudah, aku ridho kepada kalian. Udah seneng banget tuh. Itu kenikmatan yang kedua tuh. Kenikmatan yang kedua yang lebih tinggi lagi. Bukan cuma sekedar menikmati kelezatan-kelezatan, tapi Allah udah bilang, aku ridho kalian ada di surgaku. Aku seneng banget. Kayak orang bertamu tadi, udah ditemuin sama tuan rumah dan udah disambut dan dibilang, aku cinta sama kalian, aku seneng kalian ada di sini, di rumah sini. Itu ridho Allah. Yang paling tinggi ini adalah melihat Allah, ru'yatullah. Nah kalau sudah ru'yatullah, maka nikmat surga yang lain itu akan terkalahkan. Melihat Allah ini masing-masing tadi derajatnya para nabi, orang-orang yang as-sabiqunal awwalun yang dekat, ini bisa setiap saat melihat Allah. Tapi orang-orang yang biasa yang mungkin melihat Allahnya jarang-jarang, paling setahun sekali, kayak orang sholat id setahun sekali, ya sholatnya setahun sekali doang, atau yang sebulan sekali, setahun dua kali juga ada, Idul Fitri. Bisa setahun, bisa sebulan sekali. Ini melihat. Nah, orang yang dermawan hadirin punya tempat, punya derajat yang sama seperti para nabi, yaitu ditempatkan di sisi yang dekat dengan Allah. Kenapa? Karena memang dia berakhlak dengan akhlak Allah, yaitu akhlak dermawan. Allah ini dermawan. Siapa aja Allah kasih. Mau orang yang ingkar sama Allah di dunia, Allah kasih tetap, Allah kasih hidup. Mau orang yang gak percaya, ingkar kepada nabinya Allah, tetap Allah kasih hidup, tetap Allah kasih kekayaan. Tapi nanti di akhirat ya hati-hati. Di akhirat Allah akan tegakkan juga keadilannya. Ini sifat dermawannya Allah. Alasannya kenapa di sini ada, kata Rasulullah, ada satu rumah khusus untuk orang-orang dermawan ini, karena memang sifat dermawan ini adalah salah satu sifat Allah. Wa Tirmidzi wal Baihaqi, dan mengeluarkan hadis siapa Imam Tirmidzi dan juga Imam Al Baihaqi. Was-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dari Allah, dekat dari manusia, dekat dari surga. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Orang dermawan. Bagaimana orang bakhil? Wal bakhilu, orang bakhil, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minnas, jauh juga dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh juga dari surga. Qaribun minan nar, dekat dari neraka. Dekat dari neraka. Wal jahilus sakhi ahabbu ilallah min abidin bakhilin. Dan orang jahil, orang yang bodoh tapi dermawan, ahabbu ilallah, itu lebih disukai oleh Allah, min abidin bakhilin, ketimbang ahli ibadah tapi pelit, silit kuning, apalagi buntut gasiran, itu namanya bakhil. Ini sabda Rasulullah yang menyebutkan keutamaan orang yang dermawan. Orang dermawan itu dekat dari Allah. Jamaah rahimakumullah, dekat dari Allah di sini maksudnya bukan dekat jarak, bukan jauh dekat 500 dulu ya. Bukan jarak qurbul masafah, bukan jauh dekat secara jarak. Karena Allah itu tidak ada di tempat manapun. Allah itu laisa bimakanin. Allah tidak ada di tempat dimanapun. Allah yang nggak ada di depan kita, maksudnya nggak ada, tidak bertempat, bukan tidak ada tapi tidak bertempat di depan kita, tidak di samping kita, tidak di belakang kita. Karena Allah bukan sesuatu yang bisa dicakup oleh tempat. Jadi Allah tidak di tempat manapun. Oleh karenanya kalau kita sebutkan Allah itu dekat qaribun. Di sini yang dimaksud dengan dekat bukan dekat jarak. Tapi apa? Rahmatnya Allah dekat dari orang yang sakhi, orang yang dermawan. Jadi orang dermawan itu dekat, maksudnya dekat dari rahmat Allah. Qaribun minallah, itu maksudnya qaribun min rahmatillah.
kasih aja, ada tukang minta-minta dia kasih, ada orang lewat dia tahu nenek-nenek emang udah nggak ada yang ini, udah nggak ada keluarganya, dia kasih makan tiap hari. Ini namanya orang sakhi atau orang dermawan, dekat dari rahmat Allah. Artinya dekat dari rahmat Allah ini pasti akan Allah berikan balasan dari sifat dermawannya, akan Allah berikan ganjaran dan akan Allah berikan rasa sayang Allah kepada orang yang dermawan. Dekat dari manusia, orang yang dermawan qaribun minan nas, dekat dari manusia. Ini maksudnya qaribun min mahabbatin nas, pasti dekat dari cinta manusia. Orang kalau dermawan, bares, ngasih apa aja pada orang yang butuh, itu pasti orang cinta sama dia. Betul. Pasti cinta. Karena memang watak manusia itu pasti dia akan tertarik, akan mencintai orang yang berbuat baik pada dia. Maka kalau ada orang yang berbuat baik, ini maka cenderung dia akan tambah cinta. Besok pengen pulang dikasih 50.000, besok pulangnya lagi 100.000, besok pulangnya lagi kepelin segepok. Makin cinta nggak betul? Makin cinta pasti, makin dekat. Kalau begini, kalau belum mati jangan dikubur yang begini nih. Pokoknya gue pengen main terus kemari. Pasti makin dekat makin cinta. Demikian juga orang sakhi atau orang dermawan ini pasti makin dekat dengan cintanya manusia kepada dia. Orang-orang pada cinta kepada dia. Qaribun minal jannah, dekat ke surga. Ini maksudnya dekat jarak. Dekat jarak. Jadi kalau tadi dekat, sama-sama dekat kepada Allah, ini bukan, tidak bisa diartikan bahwa dekat yang dimaksudnya dekat jarak antara kita dengan Allah, nggak berjarak atau sangat dekat, tidak, bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud di sini rahmat Allah itu dekat dengan kita. Tapi kalau ini qaribun minal jannah, dekat kepada surga, benar-benar dekat jarak. Kenapa kita perlu artikan, kita perlu maknai qarib yang pertama dengan qarib yang kedua? Ini beda, Haji qarib. Kenapa berbeda? Karena memang Allah itu laisa bimakanin, sedangkan surga neraka itu kan makhluk. Surga neraka itu makhluk, sama seperti manusia ciptaan Allah. Karenanya bisa disebut dekat kepada surga. Orang dermawan itu dekat kepada surga, artinya antara dia dengan surga sangat dekat. Demikian juga orang bakhil. Orang bakhil sebaliknya, orang bakhil antara dia dengan si orang bakhil ini, antara dia dengan neraka, maka dekat dengan neraka. Maksudnya dekat begini bagaimana? Jarak. Orang bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Yang pertama jauh dari Allah. Sebaliknya orang bakhil ini jauh dari Allah, maksudnya jauh dari rahmat Allah, dijauhi dari kasih sayang Allah, dijauhi dari balasan-balasan kebaikan dari Allah. Kemudian orang bakhil juga jauh dari manusia. Kebalikannya, kalau orang berbuat baik kepada manusia, maka manusia yang menerima kebaikan akan makin cinta. Sebaliknya, kalau orang berbuat buruk, cenderung dia itu ogah. Kalau ngasih, cenderung dia itu pelit, maka orang-orang juga akan jauh sama dia. Artinya jauh, nggak bakal orang cinta sama dia, nggak bakal orang senang sama dia. Orang dimintain ya seperak aja ogah, boro-boro minjem aja, minjem, kadang minjem garam, minjem terasi, minjem dulu maksudnya, nggak dikasih sama dia. Nah, yang begini jauh dari manusia. Begitu juga jauh dari sorga. Artinya ganjaran Allah yang sorga itu nggak akan diberikan kepada orang. Ada orang yang pelit, ada orang yang enggan memberikan. Hadirin jamaah rahimakumullah, selain mengikis rasa pelit atau bakhil, maka sedekah tatawu ini tentunya akan menumbuhkan sifat tawakal kita, menumbuhkan sifat percaya kita kepada Allah. Iman kita makin kuat bahwa Allah menjamin apa yang kita kasih, apa yang kita berikan itu nggak bakal ngurangin kita, dan apa yang kita korbankan, apa yang kita berikan untuk manfaat orang ini tidak akan membuat kita itu miskin, nggak akan membuat kita miskin. Orang miskin itu bukan orang miskin, orang pelit maksud saya. Orang pelit itu
hidupnya ya kayak orang fakir, meskipun kaya tapi kalau pelit saudara itu kayak orang fakir. Fakir itu artinya butuh mulu. Jadi karena dia merasa perlu butuh, karena jadi kayak orang fakir aja, dia kayak orang miskin. Kenapa? Karena semua pengen dia simpen, karena dia merasa nanti buat anu lagi, nanti buat aku harus simpen. Dia udah kayak orang miskin, jadi dia khawatir terus. Lain sama orang kaya. Orang kaya kalau benar-benar kaya ya, kalau benar-benar kaya ini pasti udah nggak pernah mikirin, kasih barbar aja dia kasih. Itu namanya kaya, benar-benar kaya begitu. Tapi kalau dia masih enggan memberi, masih bakhil, maka hidupnya di dunia itu kayak orang miskin. Kelihatannya doang kaya tapi dia miskin. Kenapa miskin? Ya ogah ngasih, ya dia masih takut aja. Dia masih takut aja kurang, itu berarti dia nggak kaya. Kalau orang masih takut kurang, itu berarti dia miskin. Di dunia hidupnya miskin, orang bakhil ini. Tapi nanti di akhirat hisabnya hisab orang kaya. Di dunia hidupnya udah miskin, di dunia hidupnya udah tertekan, ngerasa takut, pengen ngasih masjid, khawatir, pengen ngasih buat sumbangan buat masyarakat, buat orang kampung, khawatir lagi, udah takut kemana-mana takut. Jadi di dunia hidupnya nggak tentram. Nanti di akhirat dihisab atau dihitung hitungan itu orang kaya. Jadi ke belangsak kemana-mana. Di dunianya juga dia tertekan karena gak pernah nyaman, merasa khawatir ntar diambil lagi sama masjid harta gua, ntar diambil lagi sama si anu harta gua. Enggak, yang pegang. Udah gak pernah ada rasa tentram, gak pernah ada rasa nyaman. Nanti di akhirat dihisab sama Allah, hisabnya paling lama. Paling lama, orang paling banyak hartanya. Jadi kena, dua-duanya kena. Di dunia tidak nyaman, di akhirat juga dia akan dihisab. Hisabnya bukan hisab orang yang miskin. Walaupun di dunia kayak orang miskin, tetap nanti di akhirat dihisabnya kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman enak dihisab, tapi lancar aja walaupun lama. Paling lama Nabi dihisab Nabi Sulaiman. Meskipun itu selamat Nabi Sulaiman. Tapi ini orang yang ini orang yang bakhil. Dia punya kekayaan di dunia, maka sifatnya atau kehidupannya itu seperti kehidupan orang miskin yang khawatir besok makan apa ya, besok ngumpulin apa lagi ya, biar enggak ini, biar sehat terus atau biar keluarga terjamin. Was-was terus. Tapi nanti di akhirat makin was-was lagi karena harta yang dia kumpulin semuanya dihisab. Alhamdulillah. Oleh karenanya kita latih dari diri kita memberikan sedekah sunnah, memberikan pemberian-pemberian yang memang bermanfaat untuk orang. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.